Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta kalik langit dan bumi, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Kita bersyukur hari ini merupakan hari yang baik, hari yang indah yang Tuhan berikan buat kita. Kita ada di tempat ini untuk mengingat betapa Tuhan Allah begitu mengasihi kita. Ia rela mengorbankan anaknya yang tunggal menjadi tebusan buat setiap manusia, dan orang-orang yang percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kita akan bersama-sama memulai ibadah kita dengan kita angkat satu pujian bagi Dia.
Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh mengasihi kami manusia-manusia ini ya Tuhan. Engkau rela mati buat kami. Engkau sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk pengampunan. Terima kasih untuk karya terbesar-Mu di atas kayu salib yang untuk demi menyelamatkan kami manusia. Allah kami yang hidup, terimalah seluruh keberadaan diri kami pada saat ini. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Setiap beban kami, apapun yang kami hadapi, apa yang menjadi pergumulan kami, hari ini kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam ibadah ini, biarlah hati kami semua tertuju kepada-Mu Tuhan, sehingga kami datang di dalam ibadah ini tidak menjadi sia-sia, namun tumbuh iman kami, percaya kami, kasih kami kepada Tuhan lebih dan lebih besar lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami Tuhan dari awal hingga akhirnya. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir di tempat ini. Kau pimpin dan berkati kami. Untuk teman-teman kami, untuk saudara-saudara kami yang masih di perjalanan, Tuhan pimpin juga, biar boleh tiba di tempat ini dengan keadaan yang baik. Juga untuk saudara-saudara kami yang beribadah dari rumah masing-masing, kami mau serahkan juga dalam kasih tangan-Mu ya Bapa. Bila Tuhan Yesus selalu memberkati mereka, biar sukacita yang kami rasakan dapat juga mereka rasakan. Setiap pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan yang sudah siap untuk melayani, biar Kau mengurapi kami, pakai kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian kami, hormat kami naikkan bagi nama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama mendasari ibadah kita dengan kita membuka firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-44 hingga ayat yang ke-49. Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 49. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkannya, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita membacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan menutupi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir suci. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan seluruh yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya. Amin. Demikian jauh firman Tuhan. Kita akan sambut dengan satu pujian, "Ku heran Allah mau memberi." Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ra
dari segala abad dan zaman kita diterangkan pengakuan iman kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Penghalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus damai, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jika Bapak Ibu yang tidak kuat untuk bernyanyi, silakan duduk kembali. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan satu pujian. Terlalu besar kasih Tuhan dalam kehidupan. Telah kulihat kasih. Pujian bersama-sama. Katakan sekali lagi, telah kulihat bukti kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Orang-orang yang bersalah di mata Tuhan, dan sudah selayaknya atau sepantasnya kami berada di dalam hukuman. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus
datang ke dalam dunia dalam rupa manusia, dengan rela hati menerima, masuk dalam hal penderitaan, kesengsaraan, bahkan kematian. Dan hari ini kami sebagai orang yang percaya kepadamu mengingat peristiwa itu, dan tidak hanya sekedar mengingat, tapi kami boleh memperbaharui komitmen kami di hadapan Tuhan untuk memberi diri lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, lebih bermakna lagi bagi kemuliaan Tuhan. Dan tentu tidak dengan kekuatan kehebatan kami. Kami memerlukan Roh Kudus untuk terus memperbaharui dan memperbaharui kehidupan kami. Pagi ini kami bersyukur juga rekan-rekan, teman-teman, sahabat-sahabat kami, keluarga besar GKRI Epifania beribadah bersama-sama, baik yang hadir maupun yang di rumah. Biarlah Tuhan yang dipuji, dipermuliakan. Urapi hambamu yang sebentar lagi akan menyampaikan firman Tuhan dan juga akan melayani perjamuan kudus. Pengurapan yang baru yang kami nantikan, yang kami harapkan, yang boleh terjadi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Salam. Baik, konsisten tiap ada ibadah kita terus lakukan ibadah di sini. Setelah kita berubah-ubah selama masa pandemi, kan begitu ya. Ibadah di sini, ibadah di rumah, ya, karena situasi. Dan kita berharap kita tetap beribadah di gedung gereja. Baik, sidang jemaat, kita melihat firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-53. Yesaya 53 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Kita akan membaca bergantian sidang jemaat, ada 12 ayat. Saya akan memulai, nanti sidang jemaat melanjutkan. Demikian seterusnya, kita bergantian. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Silakan ayat 2. Belum ketemu? Yesaya 53. Sorry, saya yang salah nyebut kali ya. 53 ayat 1 sampai ayat 12. Saya ulang, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian.
Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Amin. Ya, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, membagikan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, sidang jemaat kita ada yang langsung di sini ibadahnya, ada yang difasilitasi oleh Pak Matius lewat Google Meet di rumah begitu ya. Saya lihat tadi ada Pak Pris dan ada Ibu Lisa yang bergabung. Saya coba hubungi Pak Yohanes, karena Pak Yohanes tetap mengharapkan untuk YouTube-nya gitu, karena beliau tidak bisa hadir di sini mengingat Bapak Puji bekerja, tidak ada yang menunggui Ibu Merin. Jadi video YouTube kita itu untuk tidak hanya untuk jemaat yang tidak hadir, tapi juga untuk mereka siapa saja. Itu harapan kita untuk dapat melihat di YouTube begitu ya, sesuai dengan tema yang kita usung. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mengenal dengan peristiwa Jumat Agung. Ya. Jumat Agung. Kenapa dikatakan Jumat Agung? Karena berbeda dengan Jumat-Jumat biasa dari setiap minggu, dari setiap bulan. Ya, karena hari ini kita memperingati bersama-sama peristiwa yang penting lebih dari 2000 tahun yang lalu. Terjadi sebuah peristiwa yang dimana Tuhan Yesus ditangkap, ya, saat bersama-sama dengan para murid berdoa, di mana rombongan Yudas dengan pasukan yang ada, pasukan Bait Allah, menangkap Tuhan Yesus. Dan di antara mereka tidak ada yang mengenal, hanya Yudas yang mengenal. Makanya Yudas katakan, siapa yang kucium, tangkaplah dia. Maka Tuhan Yesus berkata, dengan ciumankah engkau datang menghampiri aku? Dari peristiwa penangkapan terjadi kegaduhan. Saya ceritakan dulu kronologisnya sidang jemaat supaya nyambung dengan bacaan kita. Ada peristiwa yang hampir berdarah terjadi di situ. Salah satu muridnya mengambil pedang dan menghunus salah seorang pasukan, memotong telinganya, dan Tuhan Yesus mengingatkan untuk tidak menggunakan kekerasan, untuk tidak menggunakan pedang. Dari situ dibawa ke pengadilan agama, ya, disidang sedemikian rupa, tapi mereka tidak punya hak untuk memutuskan supaya tidak dipersalahkan oleh pemerintah Romawi begitu ya, main hakim sendiri. Sebenarnya mereka bisa lakukan itu sesuai dengan hukum agama,
Tapi ini sengaja mungkin dihebohkan sedemikian rupa oleh pemimpin-pemimpin agama. Tapi saya yakin juga ada andil besar supaya orang tahu bahwa memang sudah waktunya Yesus diperlakukan sedemikian rupa, begitu ya. Diolok-olok di situ, ya. Lalu dibawa ke Pontius Pilatus. Di Pontius Pilatus juga seperti yang kita bahas minggu lalu, tidak ada kesalahan yang didapat dari diri Yesus Kristus. Dari sana dibawa ke Herodes. Dari Herodes, ada tadi kita baca, dia ditanya tidak pernah mau menjawab. Yesus ditanya tidak pernah mau menjawab. Dari Herodes dibawa kembali ke Pontius Pilatus. Dari Pontius Pilatus disinilah mulai terjadi tekanan demi tekanan, penghinaan demi penghinaan dan lain sebagainya. Dia diserahkan kepada pasukan tentara, lalu dia disesah, pakaiannya dibuka, ya, lalu diganti dengan jubah penghinaan seorang raja. Kemudian dia setelah itu juga dimahkotai duri, sidang jemaat, diolok-olok. Sebelum disesah dia udah diludahi, ia udah ditinju, ia udah disangkal oleh Yudas, ia sudah disangkal oleh Petrus setelah pengkhianatan Yudas Iskariot dalam peristiwa penangkapan. Setelah disesah, didatangkan lagi di depan pemuka-pemuka agama, tujuannya supaya ada timbul belas kasihan dan tidak jadi Yesus disalib. Tapi tetap saja pemimpin-pemimpin agama Yahudi bersikeras supaya Yesus disalibkan, dihukum mati, begitu ya. Singkat cerita, Pilatus berkata, ini tanggung jawab kalian. Maka dia coba mencuci tangannya, begitu ya, tanda bahwa dia tidak terlibat. Tetap saja dia terlibat, karena dia yang penguasa, dia yang bisa juga mengambil satu keputusan boleh dan tidaknya. Dan minggu lalu saya sudah bahas sedemikian rupa, sidang jemaat. Singkat cerita, dari situ ya harus menyusuri tempat-tempat tertentu, makanya ada jalan salib yang disebut dengan Via Dolorosa, di mana 12 kali Tuhan Yesus jatuh bangun dengan memikul salib sampai dia tidak kuat. Dia dibantu oleh salah seorang yang sedang menyaksikan itu. Kalau tidak salah Yusuf dari Arimatea ya, Simon, iya, dari Kirene. Nanti Bapak Ibu lihat lagi, saya tuh suka kepleset di situ ya. Kalau udah mengingat tokoh-tokoh itu agak sulit. Tapi peristiwanya seperti itu, dia dipaksa juga untuk memikul salib menuju bukit Golgota atau bukit Tengkorak. Dan sudah tentu banyak yang menonton, sidang jemaat. Banyak yang melihat. Tadi dalam bacaan kita di pengantar ibadah, ibu-ibu dan orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus melihat dari kejauhan, gak berani mendekat, takut jadi sasaran, sidang jemaat. Ya, singkat cerita, dipaku baik tangan dan kakinya. Jam 12 kegelapan mulai meliputi daerah itu. Jam 3 kalau tidak salah, gitu ya peristiwanya, Tuhan Yesus menghembuskan napasnya sampai dia berteriak, Eli Eli lama sabachthani. Sebelum itu
Kiri kanannya dua penjahat. Itu yang tadi kita baca juga. Kiri kanannya dua penjahat. Ya. Dan itu jadi masalah juga. Yang diselamatkan itu yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Karena salah satu di antara mereka tetap menghina Yesus Kristus. Tapi yang satu bilang, ingatlah kepada dirinya. Dan Tuhan Yesus katakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kegelapan meliputi area itu dan terjadi gempa juga, ya. Mati atau wafatlah Yesus. Tapi karena hari Sabat tidak lama lagi, itu jenazah tidak boleh lama-lama di atas, karena ada pantangan di dalam adat istiadat Yahudi. Jadi harus segera diturunkan. Pada saat mau diturunkan, dipastikan dulu sudah meninggal atau belum mereka ini. Dari dua penjahat itu ternyata masih hidup. Bagaimana mempercepat kematiannya? Dengan dipatahkan kakinya. Tapi Tuhan Yesus tidak. Untuk membuktikan Yesus sudah mati selaku manusia, salah satu tentara mengambil tombak dan menusuk lambungnya, yang keluar air, tidak lagi darah murni. Itu membuktikan bahwa Yesus Kristus sudah mati. Jenazahnya diturunkan dan dikuburkan. Ini harus tahu dulu nih peristiwanya, karena ini udah mulai diputarbalikkan Bapak Ibu. Ya, dari sebelah sana bahwa yang disalib bukan Yesus, apalagi peristiwa kebangkitan. Dan ada juga yang mengatakan Yesus sama seperti manusia lainnya pada umumnya, yang punya istri, punya anak. Jadi Yesus tidak pernah disalib. Ya, dia punya istri, punya anak, dia punya kuburan. Ini pemutarbalikan Bapak Ibu. Dan beberapa ahli teologia perjanjian baru khususnya mengatakan bahwa Yesus itu bukan sosok, bukan pribadi sejarah. Yesus itu bukan benar-benar yang hadir dalam sejarah manusia. Itu adalah hasil rekayasa orang, terutama para murid. Jadi peristiwanya nggak pernah terjadi, fakta atau sosoknya itu nggak pernah ada. Jadi hanya daya imajinasi karangan para murid, seolah-olah peristiwa itu terjadi seperti itu. Ini sengaja saya buka Bapak Ibu ya, sidang jemaat, supaya kita paham bahwa memang sudah terjadi pemutarbalikan agama Kristen, pemutarbalikan konsep-konsep yang sesungguhnya yang dinyatakan oleh Alkitab. Justru yang memutarbalikkan, justru orang yang sudah mulai tidak percaya lagi dan bahkan cenderung menyerang kekristenan menjadi agnotis adalah orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia teologi, ya, orang-orang teologi sidang jemaat. Apakah itu akan membuat kita menjadi kerdil imannya? Apakah itu membuat kita akhirnya menjadi tidak percaya dan membenarkan pernyataan-pernyataan mereka, argumentasi mereka? Tergantung ke kita. Dan saya sendiri berkata tidak, saya tidak akan terpengaruh sidang jemaat. Semua ada di dalam Alkitab. Sekalipun ada juga yang menyatakan bahwa Alkitab ini sudah dipalsukan, penuh dengan kepalsuan, ditulis berdasarkan keinginan bapak-bapak gereja atau orang-orang Kristen. Tidak Bapak Ibu. Kita mengenal ada inerensi, ada ilham,
dan lain sebagainya. Makanya nanti belajar di dalam pemahaman Alkitab. Nah, kita kembali, itu kronologis peristiwanya, ceritanya Bapak Ibu. Tapi apa yang kita dapat dari bacaan kita ini? Siapa Yesus dalam peristiwa Jumat Agung? Siapa sosok ini dalam bacaan kita tadi Bapak Ibu? Yang pertama, dia adalah, dia ada dalam berita nubuatan. Dia ada dalam berita nubuatan, namun berita nubuatannya tidak diperhatikan, tidak pernah didengar. Di dalam ayat yang pertama, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Siapa yang percaya? Nggak ada yang mau percaya, apalagi kurun waktunya panjang, tidak diketahui kapan terjadinya nubuatan itu terjadi, peristiwa itu terjadi. Bisa puluhan tahun ke depan, bisa berapa bulan ke depan, bisa ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sidang jemaat. Ada yang digenapi, ada yang akan digenapi, ada yang digenapi lagi. Jadi nubuatan itu terjadi dan akan terjadi lagi. Ada yang seperti itu. Sudah dinubuatkan, terjadi lagi dan terjadi lagi. Tapi menyangkut Kristus Yesus dalam peristiwa kesengsaraan, penderitaan hingga kematiannya, nubuatannya hanya terjadi sekali. Amin. Tidak ada pengulangan. Tidak akan mungkin Tuhan Yesus mati untuk yang kedua kali, disalib untuk yang kedua kali. Sekalipun Bapak Ibu ceritanya sudah jelas, nubuatan-nubuatan itu mengacu ke sana, namun orang tetap tidak percaya, tidak memberi perhatian. Ini peristiwa kedatangan Tuhan Yesus dalam rupa manusia, dikandung melalui perawan Maria, itu nubuatan sidang jemaat. Peristiwa penderitaan, kesengsaraan dan kematian itu juga adalah nubuatan dan terjadi. Kebangkitan itu juga nubuatan dan terjadi. Dan yang belum terjadi, yang kita nantikan, nubuatan tentang kedatangannya untuk yang kedua kali. Amin. Makanya di situ diperlukan kesiapan hati kita. Jadi apa yang ditulis di dalam Alkitab itu ya dan amin sidang jemaat. Sekalipun manusia berperan di dalam hal ini, tetapi mereka tetap dalam kuasa Tuhan. Mereka tidak sembarangan menulis. Bukan hasil fiksi, daya imajinasi manusia, tidak. Mereka menulis dipimpin, dituntun oleh Tuhan. Ada 40 lebih penulis di dalam Alkitab ini. Dan ada 1500 tahunan barulah utuh perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau bicara nubuatan banyak sekali. Dan nubuatan tentang Yesus datang yang kedua kali juga terdapat di dalam perjanjian lama dan juga di dalam kitab perjanjian baru. Sekalipun sudah dinubuatkan, sekalipun sudah diceritakan, dibagikan peristiwanya akan terjadi seperti itu. Dan bahkan Tuhan Yesus juga dikala dia masih hidup, dia bercerita kepada muridnya akan peristiwa yang akan terjadi, yang akan dialaminya. Tetap saja para murid tidak percaya. Janganlah kita menjadi orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus nanti untuk datang kedua kalinya. Amin, pasti terjadi. Makanya kita harus mempersiapkan diri. Nah, kembali kepada konteks siapa Yesus dalam peristiwa Jumat Agung. Memang peristiwanya, apa yang dia alami dan akan dialaminya, itu memang sudah diceritakan di dalam nubuatan, sudah dituliskan. Lalu yang kedua sidang jemaat, karena cukup banyak ini saya percepat. Dia sesungguhnya sosok yang perkasa, yang hebat, namun tampangnya membuat dia diragukan keberadaannya. Itu ada di ayat 2 Bapak Ibu. Yesus Kristus ini adalah sosok yang luar biasa, yang perkasa, yang hebat.
tapi tampilannya, ya, penampilannya, tampangnya, apalagi dia ada di tengah-tengah keluarga tukang kayu, anak tukang kayu, diragukan Bapak Ibu. Saya baca bulan lalu, kalau tidak salah, koran Kompas itu memuat pelantikan seorang raja keraton Solo. Dia kuliah di Jakarta. Siapa gitu, Ningrat siapa itu? Kemarin baru dilantik bulan lalu. Ya. Rajanya orang Jawa, Solo ya, dari Solo. Bapak Ibu, kawan-kawannya banyak yang nggak tahu dia itu adalah keturunan Ningrat. Apalagi untuk zaman sekarang Bapak Ibu. Keturunan darah biru tidak ada yang tahu. Hanya teman-teman sekitarnya saja yang tahu bahwa dia adalah seorang keturunan raja dan bakalan jadi raja. Ya, saya lupa namanya, itu ada di koran Kompas. Sampai pejabat-pejabat negara termasuk Presiden Jokowi pun hadir itu dalam pelantikannya sebagai Raja Solo. Ada sebutannya itu. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Lalu anak Pangeran Charles itu ada dua ya, Harry sama siapa lagi satu itu. Nah, yang satu itu dia nggak mau tetap berada dalam istana begitu sebagai orang Ningrat, tidak. Anaknya Lady Diana itu ya, kan laki-laki semua itu. Yang satu itu malah menikah dengan artis Hollywood di Amerika, ya. Dan dia tidak menempatkan dirinya sebagai seorang raja, ya. Bapak Ibu, Yesus Kristus lahir dan berada di tengah-tengah keluarga tukang kayu. Sekalipun silsilahnya ditulis Bapak Ibu, ditulis bahwa dia adalah Raja Daud, keturunan Raja Daud, tapi penulisannya kan belakangan. Tidak disebutkan dia itu adalah keturunan raja. Dia ada bersama-sama dengan penduduk sekitar. Orang tahu kapan dia lahir, orang tahu dia kecilnya seperti apa dan lain sebagainya. Tiba-tiba muncul sebagai sosok seorang pemimpin, keturunan raja bukan, dan lain sebagainya. Makanya diragukan Bapak Ibu. Tapi sesungguhnya dia adalah raja itu sendiri. Raja di atas segala raja. Amin. Tapi sampai hari ini Bapak Ibu, jangankan dulu, sampai hari ini pun sekalipun sudah dibuktikan berdasarkan Alkitab dan pengalaman orang yang sungguh-sungguh, pengalaman kita yang sungguh-sungguh berpengalaman hidup bersama dengan Tuhan, orang juga tetap ragu. Bukan hanya ragu, tapi juga melecehkan. Bukan hanya melecehkan, tapi juga menyerang iman kita. Amin. Saya tidak mau membahas lebih jauh Bapak Ibu. Ya. Khawatirnya ada orang beranggapan saya mencoba membuat penyerangan terhadap kepercayaan lain. Tapi Yesus Kristus itu juga ditulis Bapak Ibu. Ditulis di dalam kitab salah satu agama di negara kita ini, dan bahkan negara di dunia ini, ditulis. Tapi tetap saja dilecehkan, kan begitu ya. Tetap saja diserang, tetap saja dianggap yang sesat dan lain sebagainya. Nah, saya mau sampaikan kepada kita Bapak Ibu, sekalipun
pun diragukan banyak orang zaman itu. Kita sebagai orang-orang percaya jangan pernah meragukan Yesus. Amin. Dan jangan pernah meragukannya di hari-hari yang akan datang. Sekalipun banyak argumentasi, banyak tulisan-tulisan, banyak YouTube yang Bapak Ibu bisa lihat di handphone, jangan pernah ragukan Yesus Kristus. Dia adalah sosok, dia adalah pribadi yang luar biasa. Amin. Ya. Yang ketiga, dia seharusnya tidak mengalami peristiwa-peristiwa di luar batas kemanusiaan. Namun Yesus mengalaminya, Bapak Ibu. Saya ulang, dia seharusnya tidak mengalami peristiwa-peristiwa di luar batas kemanusiaan. Namun ia mengalaminya. Ayat 3 sampai ayat 10. Bapak Ibu bisa telisik, bisa perhatikan di situ. Ya. Yang pertama, mengalami kehinaan. Dihina, diludahi Bapak Ibu, diolok-olok, dicaci maki. Bapak Ibu pernah diludahi orang? Belum ya? Ibu Ros pernah? Ya. Diludahi itu Bapak, itu adalah lambang penghinaan itu. Orang yang meludahi itu, dia benar menghina. Saya masih ingat itu. Saya pernah sampaikan di sini. Saya mau mutar balik tuh jalan Bandengan. Ya, saya ke kiri mulai dari atas sana itu. Oh enggak, itu ya. Saya mau ke kiri, dia ke kiri. Saya ke kanan, dia ke kanan. Saya di belakangnya. Itu mobil gitu ya. Saya kasih lampu sorot. Saya klaksonin 2 kali, klaksonin. Mungkin juga nggak kedengaran sama dia. Tapi anehnya saya ke kiri, dia ke kiri. Saya ke kanan, dia ke kanan. Saya mau lewati, dia mepet. Jadi saya nggak bisa lewat. Saya harus di belakangnya terus gitu. Tapi akhirnya saya putar balik. Saya masih lihat gitu. Dengan kesal juga tentunya saya, Bapak Ibu. Ya pantas saja orang banyak berantem di jalan ya. Kesal juga. Dia nggak, itu lihat saya belok di situ, dia buka kacanya, langsung dia lihat begitu, sambil itu ngeludah. Ya. Apakah memang sengaja dia meludah? Atau dia tidak sengaja hanya meludah? Karena dalam perjalanan itu, dengan peristiwa yang saya tadi sebutkan, saya jadi merasa nggak nyaman juga itu. Saya anggap dia meludahi saya sebenarnya. Itu aja saya ingat sampai hari ini, Bapak Ibu. Apalagi kalau benar-benar diludahi. Yesus Kristus diludahi, Bapak Ibu. Ya. Dihina, diolok-olok. Kalau pernah merasa penghinaan atau dihina orang, diolok-olok orang, dibully orang, Yesus pernah ngalaminya, Bapak Ibu. Ya. Selain dia mengalami kehinaan, dia mengalami penolakan. Ayatnya yang ketiga, ditolak, dihindari. Contoh siapa yang menolak? Yudas Iskariot. Dia mengkhianati. Pengkhianatan itu sesungguhnya penolakan. Dia juga ditolak oleh Petrus yang kemarin dikhotbahkan. Ya. Kamu juga bersama-sama dengan dia kan? Kamu salah satu muridnya kan? Kamu satu daerah dengan dia kan? Enggak. Saya nggak kenal dia, sumpah. Kalau bahasa sekarang disambar geledek juga saya mau. Intinya dia menolak, Bapak Ibu. Ya. Ditolak. Mengalami kesengsaraan, ayat 3, ayat 5, ayat 7.
ditonjok. Sakit nggak kira-kira kalau ditonjok Bapak Ibu? Pasti sakit. Ditonjok, ditendang, dimahkotai duri Bapak Ibu. Kita ketusuk sedikit saja, saya pernah ketusuk duri sawit itu. Sakitnya minta ampun. Masih ada nih, bulan Maret kemarin, sebelah sini nih. Duri sawit. Kecil. Sakit. Apalagi ini kawat. Tapi yang ditusukkan ke kepala Tuhan Yesus itu bukan kawat seperti kawat kita itu, duri sebenarnya itu ya. Ada tanaman yang berduri dia. Jadi diambil, dianyam kayak mahkota. Ini lambang olok-olok Bapak Ibu. Orang pakai mahkota benaran, Tuhan Yesus dikasih mahkota duri. Bukan hanya sekedar dipakaikan, ditaruh di atas kepalanya udah itu. Enggak, dipaksa itu. Berarti kalau dipaksa itu berarti apa? Nancap, nusuk ke kulit, nusuk ke daging. Menderita enggak Tuhan Yesus? Menderita. Jatuh bangun, mikul salib, udah berat. Mikul salib. Ya. Disesat. Saya pernah jelaskan di sini, cambukan itu ada beberapa jenis. Ada yang dari tulang, ada yang dari besi gitu ya. Ada pengaitnya. Kalau dicambuk, dia nggak hanya sekedar melukai. Bekas cambukannya itu maksudnya di mana cambukan itu, geriginya itu kena ke tubuh seseorang. Tapi juga dia masuk ke dalam daging dan dia narik. Karena berkait sidang jemaat. Kita saja luka sedikit, rasakan Bapak Ibu. Lihat darah ngocor dikit, aduh, saya pernah tertusuk Bapak Ibu, tulang lama itu di samping rumah abang di Bengkulu. Hanya kepingin makan jengkol Bapak Ibu. Ada orang lagi panen jengkol di sebelah. Waduh, ini kalau makan jengkol enak juga nih. Ya. Saya bilang, boleh nggak Pak beli? Boleh. Namanya di kampung waktu itu kan. Saya beli ya 5.000, boleh nggak? Boleh. Ambil aja. Begitu Bapak Ibu. Saya pakai sendal. Waktu jalan mau ngambil, ketusuklah sendal yang saya pakai, tembus ke kaki saya. Dan itu tulangnya tulang lama tapi tajamnya luar biasa. Waktu saya tarik kaki, dia masih ketahan sama sendal. Tapi di dalam saya udah luka Bapak Ibu. Nyerinya minta ampun. Jam 12-an lah itu. 12 kurang. Darahnya ngocor Bapak Ibu. Saya ambil bensin untuk memadamkan darah itu supaya tidak ngalir. Saya kasih bensin, berhenti darahnya. Tapi nyilu. Wah, pikir saya gampang lah ini, karena mau berenang di sungai. Jadi kita berenang di sungai itu rame-rame keluarga kita. Ya. Di sungai makin lama makin nyeri ini. Biasanya kan kalau luka di air, rasa sakit tuh hilang biasanya. Ya, karena udah mulai mati rasa kan itu di air dingin. Ini malah makin nyeri. Sorenya pulang kami, kok sakitnya nggak hilang, makin jadi gitu. Abang ipar datang, itu udah jam 11 malam. Saya udah menggigil juga, dicarikan obat ke mantri di situ. Wah, mana Bapak Debbie? Ada di kamar gitu. Tadi ketusuk tulang. Gimana keadaannya?
Datang abang ipar itu, dirabalah, udah mulai panas sayanya. Wah, ini jangan dibiarkan, ini tetanus. Dibawalah saya ke rumah sakit malam-malam itu, suntik tetanus, dibersihkan tentunya dulu ya. Ini duri loh, duri yang tajam-tajam ditaruh di kepala Tuhan Yesus. Ditonjok udah pasti, diinjak, ditendang udah pasti, disesah. Kalau nonton filmnya itu Bapak Ibu, itu ada dua kemungkinan ya. Bisa jadi pelakunya melebihi itu atau kurang dari itu. Kalau nonton film The Passion of Christ itu ya. Tapi kalau saya mau kasih tahu Bapak Ibu, saya yakin karena yang menghajar itu orang yang emosi. Ya. Dia nggak mungkin mukul itu tanggung. Yang namanya algojo adalah orang yang tidak ada lagi timbul belas kasihan. Makin lihat orang menderita, makin lihat orang mengadu, makin lihat darah, dia makin semangat itu. Udah pasti. Tuhan Yesus ngalami itu Bapak Ibu. Dia menderita itu. Di atas kayu salib haus. Menderita enggak? Menderita. Penuh dengan kesengsaraan. Lalu di ayat 8 ayat 10. Ayat 8 sampai ayat 10 itu bicara tentang kematian. Yesus Kristus itu benar-benar mati Bapak Ibu. Bukan mati suri. Dan bukan dia digantikan posisi kematiannya. Alkitab mencatat, dan yang harus Bapak Ibu saya percayai adalah apa yang ditulis di dalam Alkitab ini. Amin. Apa yang di dalam Alkitab ini ditulis, itu yang harus kita imani. Bukan kata orang Bapak Ibu. Siapapun dia, pendeta siapapun dia, sarjana teologi berapapun gelarnya, kalau sudah tidak sesuai dengan Alkitab, kita harus tolak. Amin. Patokan kita di sini Bapak Ibu. Ya. Saya bisa salah, tapi Alkitab tidak pernah salah. Alkitab bisa membela dirinya sendiri. Yesus Kristus mengalami kehinaan, penolakan, kesengsaraan, dan kematian. Itulah yang kita peringati hari ini. Saya percepat sekali lagi. Dia menanggung penyakit dan kesengsaraan kita. Dia dihina, dia ditolak, dia menderita dalam kesengsaraannya, bahkan ada dalam kematiannya, demi menanggung sakit, penyakit, dan kesengsaraan kita Bapak Ibu. Kalau Ibu Sujati, Ibu Harti mengalami sakit penyakit yang sedemikian rupa, sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Amin. Kesengsaraan, termasuk penderitaan karena sakit penyakit, dan juga yang lain, Tuhan Yesus sudah tanggung Bapak Ibu. Pak Tony mengalami ya sakitnya minta ampun Pak Tony. Saya saja yang melihat Pak Tony meringis menahan sakit begitu aja nggak tahan, apalagi yang ngalami. Jadi apa yang dialami oleh Pak Tony itu sudah pernah dialami oleh Tuhan Yesus. Itu yang menjadi penghiburan bagi mereka yang ada dalam keadaan sakit, dan bagi mereka yang sengsara, yang menderita dalam fisiknya. Ya, itu yang bisa memaknai ini Pak Tony. Kalau saya belum bisa Bapak Ibu memaknainya. Ngalami sakit, penderitaan itu saya dulu waktu jatuh itu saja Bapak Ibu. Jatuh di kaki. Sakitnya seperti apa? Jatuh tapi kenanya di kaki. Itu yang menderita. Tuhan Yesus, saya yakin itu seluruh tubuhnya itu. Dari ujung kepala sampai ke ujung
kaki Bapak Ibu. Gak ada yang tidak kena sasaran. Ya. Kemudian penderitaannya, kehinaannya, penolakannya, bahkan kematiannya, itu tidak lain Bapak Ibu, diterimanya itu semua untuk keselamatan kita, supaya Bapak Ibu dan saya selamat. Itu ayat 5, ayat 7, ayat 10. Kalau Tuhan Yesus tidak menderita, tidak sengsara, tidak mati di atas kayu salib, Bapak, Ibu, dan saya tidak akan pernah selamat. Jadi keselamatan Bapak Ibu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Sekali lagi amin. Amin. Jangan pernah ragukan Bapak Ibu. Kalau keselamatan Bapak Ibu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus, mari berikan hidup kita sungguh-sungguh bagi Dia. Amin. Jangan main-main lagi menjadi orang Kristen. Jangan asal-asalan menjadi orang Kristen, pengikut Kristus. Ya. Kata orang, berenang sambil minum air. Itu apa artinya kira-kira Bapak Ibu? Kena nggak? Cocok nggak? Pantas nggak kita kenakan dalam mengikut Tuhan? Kalau mau ikut Tuhan itu jangan pernah setengah. Halo? Jangan pernah setengah. Harus sungguh-sungguh. Ada nggak yang nggak sungguh-sungguh? Banyak. Nanti ada domba dan ada kambing Bapak Ibu. Ada gandum, ada lalang. Sama-sama Kristen. Tapi ada lalang, apa Kristen lalang? Ada Kristen kambing. Bukan domba, bukan gandum. Saya berharap kita ini adalah Kristen domba. Kristen gandum. Maksudnya apa ya? Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, Dia menanggung dosa kita, maka jadilah orang Kristen yang bersungguh-sungguh. Ya. Yang terakhir, Dia mengubah status kita. Ayat yang ke-11. Kita ini orang berdosa, orang bersalah loh Bapak Ibu. Mau membenarkan diri kita sebaik apapun kita, setinggi apapun etika kita, katakanlah sebersih apapun hati nurani kita, karena kita keturunan Adam dan Hawa, kita adalah orang yang berdosa dan bersalah di hadapan Tuhan. Kalau bukan Tuhan Yesus yang menanggung kita di atas kayu salib, kita di hadapan Tuhan tetap orang yang bersalah. Orang yang tidak akan pernah dibenarkan. Tapi karena Kristus Yesus, Bapak Ibu menjadi orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Amin. Oh, ini anakku. Ini berubah juga status kita. Kalau orang benar, takut nggak ketemu Tuhan dalam doa kita? Enggak. Katakan dalam diri kita, Bapak Ibu sidang jemaat, saya sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Coba kita sama-sama katakan sebelum saya tutup. Saya ulang ya. Saya orang yang sudah dibenarkan di hadapan Allah. Gitu aja lah. 1, 2, iya. Siapa yang membenarkan Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Jadi siapakah Yesus dalam peristiwa Jumat Agung? Dia adalah sosok, dia adalah pribadi yang hebat. Dia mau menanggung kita dalam segala hal. Dia membenarkan hidup Bapak Ibu, dan dia menyelamatkan kita. Amin. Saya mohon
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Silakan sidang jemaat ayat 24. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Amin. Mari kita dan kami akan ambil bagian di dalamnya. Kuduskanlah setiap kami, basuh dengan kuat kuasa darah-Mu. Perbaharuilah kehidupan kami, supaya kami semakin hari semakin mengerti kehendak dan rencana Tuhan atas kehidupan ini. Dan kami tetap menunjukkan kesetiaan kami, bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Terima kasih, berkati roti dan air anggur yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yang bertugas silakan. Kita akan bersama-sama bersyukur untuk kasih setia Tuhan, bersyukur untuk anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita akan membuktikannya dengan kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh besar setiamu ya Allah bagi kami semua. Begitu mengasihinya Engkau kepada kami, umat manusia yang telah Kau ciptakan, sehingga tidak Kau biarkan manusia ciptaanmu ini jadi binasa. Nah, hanya penuh kasih Engkau mengorbankan anakmu yang tunggal untuk menjadi penebusan buat kami, sehingga kami boleh berdamai dengan Allah, boleh dibenarkan oleh Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan iman kami kepada Tuhan, kasih kami semakin dalam dan kami terus setia kepada Tuhan sampai Tuhan datang kedua kali atau sampai kami kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang akan kami berikan, jadi alat untuk pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan di tempat ini. Banyak jiwa-jiwa yang dijangkau, banyak jiwa yang diberkati melalui persembahan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan satu pujian bersama. Give thanks. Syukur kepada Give
bersama-sama mengakhiri ibadah kita pujian bersama-sama. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Saya telepon jemaat bersama-sama berdiri. Biarlah ini menjadi iman kita, menjadi kekuatan buat kita. Tuhan yang menjadi Allah kita, penyelamat kita, yang memberikan hidup kepada kita. Itulah yang terus memimpin kehidupan kita, tidak pernah meninggalkan kita, selalu bersama-sama dengan kita. Sehingga seberat apapun pergumulan kita, Tuhan selalu ada bersama-sama kita. Katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau
penyaliban Tuhan Yesus di atas kayu salib, hidup kami sia-sia, hidup kami tidak berarti, karena tidak ada keselamatan di dalamnya. Yang ada adalah hukuman, kematian kekal. Tapi karena salib Tuhan, Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib untuk kami semua. Kehidupan menjadi bagian dalam hidup kami. Kami mau bersyukur hari ini kami boleh meluangkan waktu beribadah kepada Tuhan, dan ibadah kami tidak sia-sia. Hamba-Mu berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, yang hadir di rumah dalam ibadah di rumah, baik yang sudah dilangsungkan sekarang maupun nanti sore. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memulihkan, Tuhan Yesus yang menyemangati setiap kami, sehingga hari-hari kami yang kami jalani penuh dengan pemaknaan. Hari-hari yang kami jalani, bagaimana kami menjalaninya untuk kemuliaan Tuhan. Perbarui pemikiran kami, ubahkan kehidupan kami untuk menuju gambaran serupa dengan Kristus Yesus. Bapa, kami mau serahkan untuk anak-anak kami yang sudah mengikuti ujian. Ada Selomita, ada Glenn, ada Tia, ada Gary, ada Debbie. Biarlah mereka tetap bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Tuhan bukakan jalan, Tuhan tolong. Kami terus berdoa juga untuk Ibu Merin, Tuhan, istri Pak Puji. Udah waktunya, udah masanya untuk bersalin. Kehadiran Tuhan yang kami nantikan. Tuhan tolong. Demikian juga untuk istrinya Pak Matius, istrinya Pak Amin, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Untuk Pak Tony, untuk Pak Canyang, untuk Pak Alek, kami terus serahkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memulihkan semuanya. Dan hamba selaku hamba Tuhan, selaku gembala sidang, berdoa untuk sidang jemaat-Mu di tempat ini. Selain iman kami dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan selalu memberikan rezeki kepada setiap kami, ke dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan selalu membukakan jalan, sehingga kami juga boleh bersaksi kepada banyak orang betapa Tuhan Yesus yang sudah memilih kami adalah Tuhan Yesus yang bertanggung jawab atas kehidupan ini, akan terus menolong kami, akan terus menjaga kami, akan terus membela kami, menuntun kami, mengarahkan kami, mendidik kami untuk sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan Yesus. Anak-anak kami semua kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Jangan ada satupun yang terpanah oleh si jahat. Kami tolak di dalam nama Yesus, supaya anak-anak ini juga boleh mendengar orang tua mereka. Anak-anak ini juga boleh menghormati orang tua. Anak-anak ini berpikiran maju, Tuhan, maju dan lebih maju lagi, sehingga ke depan kami boleh melihat anak-anak kami, anak-anak yang penuh keberkatan, anak-anak yang dibanggakan, anak-anak yang memuji memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami mau tinggalkan tempat ini. Kalau Tuhan sudah mengantar setiap sidang jemaat-Mu tiba di sini dalam keadaan baik, saat mereka pulang pun Tuhan yang menjagai kami semua. Pertemukan kami hari Minggu di tempat ini dalam keadaan baik, dalam sukacita, dengan penuh kemenangan, karena Yesus bangkit dari kematian.
Ini doa kami hanya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.